Ketiga pertanyaan yang paling penting seputar si Nova 9 seiring dengan datangnya Nova 9, tapi nggak cuma Nova 9, Huawei secara keseluruhan sih sebetulnya. Yang pertama ini yang ramai ditanyain apakah tanpa GMS si smartphone ini bisa berfungsi dengan sewajarnya untuk sehari-hari. Apakah produktivitasnya tetap bisa normal? Kita udah pernah bikin ya dulu video tentang Huawei dengan HMS-nya, namanya HMS ya, bukan pakai GMS, terus dengan App Gallery-nya, terus ada Petal Search-nya gitu. Itu sangat-sangat membantu sekali untuk kehidupan tanpa pakai si Google Mobile Services. Bisa banget gitu, dan perkembangannya tuh cepat sekali, dan apakah bisa atau tidak sudah terbukti tuh banyak yang bisa sebetulnya. Tanpa GMS sekarang udah bisa. Masa depan itu sekarang, Om. Jadi kita udah nggak ngomongin nanti lagi. Jadi sekarang saat ini masa depan itu udah ada di sini. Artinya yang dulu kita omongin nanti bisa, sekarang sudah bisa. Jadi termasuk Udah yang bisa. Paling priority kalau kita omongin ya, pasti yang diprioritaskan oleh Huawei top apps yang dibutuhin sama konsumen atau essential apps yang dibutuhin sama konsumen. Jadi harusnya untuk produktivitas sehari-hari itu udah nggak ada masalah. Disetujui oleh Huawei untuk bisa ada di dalam App Gallery berarti gitu kan. Berarti udah dicek sama Huawei seterusnya. 1, 2, 3. Jadi 1 buka App Gallery, 2 ketik nama aplikasinya, 3 download. Udah selesai dapat, dan di situ dia bisa mengakses banyak aplikasi-aplikasi yang memang butuhnya itu akun Google di situ. Itu menarik sekali sih, dan jadi apapun dari yang kebanyakan sebagian besar aplikasi dari Play Store bisa diakses dari situ juga. Apakah tidak adanya 5G itu jadi masalah? Sekarang penggunaan jaringan 5G itu bisa dipakai secara maksimal untuk daily ya. Saya pribadi akan bilang belum gitu. Bahkan dari Huawei pun juga bisa bilang takes time. Memang tinggal balik lagi sih. Mungkin ada orang yang memang prefer nggak apa-apa lah, lebih mending ada 5G walaupun mungkin belum tentu dipakai atau gimana ya gitu. Anyway, penggunaan gadget sendiri juga ada masa batasnya kan. Kalau kita bicara statistik ya, itu average satu pengguna itu menggunakan satu perangkat mungkin sekitar 28 bulan. Kita bicara statistik. Iya, paling sekitar cuma 2 tahun, abis itu akan ganti. 5G is nice to have ya, bener ya. 5G masalah atau enggak? Ya sejujurnya saya pakai HP flagship berjibun-jibun juga hidupnya 4G. Mohon maaf, saya baru pulang dari Amerika juga pakainya 4G di Amerika, bukan 5G. Dan pertanyaan sederhana adalah is it worth it to buy? Apakah ini layak untuk dibeli sebetulnya? Jujurnya ini berasa kayak pakai P40 ya. Bener sih, saya berlebihan nggak sih? Saya berasa kayak pakai P40 rasanya gara-gara sensor RYYB-nya itu. Betul. Jadi is it worth buying? Sebetulnya saya juga sudah cukup happy dengan apa yang ditawarkan dengan Huawei. It is actually worth buying. Buat orang yang sering ketemu foto-foto gelap gitu, sensor RYYB ini indah sekali. Nova 9 ini kan memang kita bisa bilang smartphone dengan kamera flagship di lini middle range. Nah, menjawab itu sih sebenarnya kenapa Nova 9 ini kita keluarin, salah satunya adalah kebutuhan orang untuk kamera yang flagship, kamera yang bagus, tapi di range harga yang terjangkau. Sejujurnya ini udah nggak bisa dibandingkan ke ini, nggak bisa dibandingin ke mid range, nggak bisa. 778G-nya juga sejujurnya 778G itu adalah SoC preferensinya kami. Dijagat pada paling suka sama itu. YAMUI, kalau YAMUI sih itu jawarannya baterai awet sih sebetulnya. Ya buat kami sih pada saat itu yang dicari, memang itu akan jadi worth it banget sih. Tetap worth buying gitu. App Gallery, ada Petal Search untuk nyari, yang Petal Search juga di ini sama Huawei juga. Terus ada G-Space paling nggak udah ada dalam App Gallery, jadi G-Space-nya udah dicek sama Huawei juga. Terus ada phone clone. Feel the love. You can see me happier than ever. This is gonna take me